Rizky yang melihat foto dari ibunya Farid itu merasa kagum karena wajah dari ibunya Farid itu cantik menurutnya. Namun pada saat itu dia hanya tersenyum-senyum saja, tidak mengatakan apapun karena posisinya Farid sedang berada di luar. Lalu beberapa menit kemudian ketika Farid masuk ke rumah, di saat itu entah apa yang ada di pikiran Rizky. Dia tiba-tiba saja mengatakan perkataan yang tidak senonoh. Dia berkata, "Mang, ibunya cantik juga ya ternyata. Gelis ini sih cantik banget. Kayaknya enak nih kalau digitu-gituin. Hehehe, enak nih diajak tepuk tangan." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian menyeramkan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Bandung, Jawa Barat, di mana ada seorang pemuda yang masih SMA. Dia harus menghadapi akhir hidup yang tragis di tangan teman dekatnya sendiri, yang mana temannya ini berprofesi sebagai seorang pedagang cilor. Insiden ini dipicu gara-gara ucapan yang tidak senonoh yang ditujukan kepada ibu si pelaku, yang mana ibunya tersebut sudah meninggal 2 bulan sebelumnya. Kata-kata yang membuat si pelaku ini sakit hati mendorong dia untuk melakukan tindakan eksekusi yang sangat kejam kepada si korban. Dan setelah mengeksekusi korban, pelaku yang panik kemudian membuang jasad korban yang masih mengenakan seragam sekolah. Bagaimana cerita selengkapnya langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pihak kepolisian Polresta Bandung berhasil mengungkap kasusnya seorang pelajar berseragam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban seorang pelaku yang merupakan pedagang makanan. Pelaku kesal lantaran korban berkata hal tak senonoh kepada ibu pelaku. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Kita mulai ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Pamengpeuk, Bandung, Jawa Barat, ada seorang remaja laki-laki yang bernama Rizky Riyadi. Usianya sudah menginjak 17 tahun. Dia ini merupakan anak SMA yang bersekolah di SMA Sais, Gading Tutuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Di sekolah Rizky ini dikenal sebagai siswa yang pemalas. Dia ini sering sekali bolos dan dipanggil oleh guru BK. Walaupun demikian, Rizky ini dikenal oleh teman-temannya memiliki kepribadian yang menyenangkan. Bisa dikatakan Rizky ini mudah bergaul dengan siapa saja. Namun kalau untuk urusan pemalas, tidak hanya di saat SMA. Sejak SMP pun Rizky ini sudah sering bolos dan suka nongkrong-nongkrong gak jelas. Namun demikian, kalau untuk urusan pertemanan, dia ini memiliki banyak sekali teman. Dan bahkan siapapun bisa menjadi temannya, termasuk pedagang yang biasa berjualan di area sekolahnya. Jika kita kembali ke masa lalunya Rizky, ketika dia masih duduk di bangku SMP, yaitu sekitar 4 tahun lalu, Rizky ini sempat bertemu dengan seorang pedagang cilor yang setiap hari berjualan di depan gerbang sekolahnya. Pedagang tersebut bernama Farid Harja, dan dia ini merupakan seorang pria kelahiran Bandung yang sudah berumur 27 tahun di tahun 2024 ini. Farid ini dikenal sebagai pedagang cilor yang ramah, suka bergaul dengan para pembelinya. Yang mana hal ini ternyata membuat dia bisa dekat dengan para pembelinya dan akrab sekali. Dia juga bisa dikatakan sangat dekat dengan beberapa anak-anak sekolahan yang biasanya jajan cilornya tersebut. Dan salah satu anak sekolah yang suka jajan cilornya adalah Rizky. Pada awalnya Rizky ini hanya sekedar membeli cilor ke Farid. Namun lama-kelamaan ternyata dari pembicaraan mereka nyambung. Mereka mulai berbagi cerita dan akhirnya berteman dengan baik. Karena pada dasarnya Farid itu adalah pendengar yang baik dan juga ramah, yang membuat Rizky ini merasa nyaman berteman dengan pedagang cilor tersebut. Di saat berbincang-bincang, mereka ini sering saling tukar pikiran. Semuanya dibicarakan mulai dari kehidupan sehari-hari bahkan sampai masa depan. Walaupun perbedaan profesi di antara mereka dan juga usia yang terpaut jauh, pertemanan mereka
cukup erat dan cukup dekat. Kadang-kadang setelah pulang sekolah, Rizky ini sering sekali membantu Farid merapikan dagangannya sembari berbincang-bincang agar bisa berkomunikasi lebih lama. Bahkan nih sobat, Rizky yang mulai menjadi teman dekat Farid sudah mulai main ke kediaman Farid. Hingga tanpa terasa, pertemanan mereka sudah menginjak 4 tahun lamanya, dimulai sejak Rizky masih SMP. Hingga pada suatu hari ketika Rizky tamat dari SMP dan mulai masuk SMA. Di saat itu, kabar duka menimpa Farid, si pedagang cilor, yang mana ibunya Farid meninggal dunia. Hal tersebut membuat dunia Farid seakan-akan hancur. Dia tidak menyangka akan ditinggal oleh ibunya secepat itu. Sejak saat itu, Farid merasakan kesedihan yang amat mendalam dan berlarut-larut. Sampai-sampai dia enggan untuk berjualan karena merasa kehilangan harapan. Farid selama ini bekerja keras demi ibunya. Dia sangat dekat dengan sang ibu, jadi wajar saja dunianya seakan runtuh ketika ibunya meninggal. Rasa rindu selalu menghampiri Farid. Dulu setiap harinya ketika masih bisa bertatap muka dengan sang ibu, dia merasa masih punya harapan hidup. Namun saat ini dia hanya bisa memandangi foto ibunya yang tersimpan di layar ponsel. Beruntunglah bagi Farid, semasa ibunya hidup dia sudah sempat mengabadikan beberapa momen melalui foto bersama ibunya. Dan hanya foto itulah yang bisa mengobati rasa rindunya. Bahkan foto sang ibu dijadikan sebagai wallpaper di handphonenya Farid. Dan setiap harinya kesedihan demi kesedihan terus tampak di wajah Farid, yang mana seakan-akan hal ini tidak bisa reda. Lalu Rizky, si bocah SMA yang mulai menjadi sahabat Farid, sempat melihat ada yang berbeda dari Farid. Dia mulai sadar kalau Farid berubah, tidak memiliki semangat lagi semenjak ibunya meninggal. Dan di saat itu, Rizky berinisiatif untuk mencari cara agar bisa menghibur si temannya ini. Pada saat itu Rizky ini memang sangat sering bolos sekolah ya sobat. Yang mana kalau dia bolos, dia pasti ke tempat yang tidak jelas. Tapi untuk sekarang, semenjak berteman dengan Farid, dia selalu bolos ke kediaman Farid. Dia menemani Farid yang selalu bersedih di rumahnya semenjak kepergian sang ibu. Rizky sering mengunjungi Farid itu juga atas pesannya Farid sendiri. Farid meminta Rizky kalau bolos jangan kemana-mana, mending ke rumahnya aja, temani dia karena dia sedang bersedih. Selama Farid dan Rizky berteman, mereka tidak pernah punya masalah besar. Sekalipun ada, masalah itu paling masalah-masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan baik oleh mereka berdua. Namun, seminggu belakangan, sekitar sejak tanggal 4 Januari, Rizky ini tiap hari datang ke rumah Farid, yang mana hal tersebut dilihat oleh para tetangga Farid. Rizky sering sekali datang ke kediaman Farid pada pagi hari. Di rumah Farid, Rizky ini bersantai dan sambil berbincang-bincang dengan Farid. Biasanya Rizky ini baru akan pulang dari rumah Farid itu ketika menjelang maghrib, di saat teman-teman sekolahnya mulai pulang. Lalu tibalah pada suatu hari tepat di tanggal 11 Januari tahun 2024. Di saat itu dia pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan helm merah yang biasa dia gunakan. Seperti biasa, Rizky berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi berangkat ke sekolah. Saat itu Rizky pergi tepat di pukul 6 pagi. Dia mengenakan pakaian seragam pramuka dan menggendong sebuah tas ransel yang biasa dia gunakan sehari-hari ke sekolah. Namun sobat, di hari itu Rizky ini sebenarnya tidak pergi ke sekolah. Ya seperti biasa, kebiasaannya dia bolos dan pergi ke kediaman Farid untuk bersantai dan berbincang-bincang. Sesampainya dia di kediaman Farid, seperti biasa Rizky menanyakan kabar Farid. Dan juga Rizky ini sempat beberapa kali bertanya kepada Farid perihal pekerjaannya, yaitu jualan cilor yang belum kunjung dimulai karena Farid masih bersedih. Namun sobat, lagi-lagi jawaban dari Farid hanyalah, "Iya, nanti kalau misalnya sudah siap, sekarang masih berduka," kata Farid. Setiap kali Farid menjawab seperti itu, biasanya Rizky ini tidak berani banyak bicara karena dia tahu bagaimana perasaan Farid. Dan dia memutuskan untuk diam dan masuk saja ke dalam rumah lalu bersantai-santai. Setiap kali Rizky ini berada di rumah Farid, kalau nggak ngobrol, ya paling dia cuma tiduran lalu scroll-scroll handphone. Dia biasanya berselancar di media sosial, main game, dari baterai handphonenya penuh sampai baterai handphonenya habis. Lalu
Tepat pada pukul 10 pagi, Rizky yang sedang asik main handphone, tiba-tiba handphonenya kehabisan baterai. Rizky kemudian mencari casan handphonenya di dalam ransel. Namun ketika itu, ternyata dia lupa membawa charger handphonenya dan berkata, "Ah sial, pakai lupa segala bawa casan," ucap dia sambil kesal. Namun sobat, meskipun demikian, dia tidak kehabisan cara. Karena kondisinya tidak mungkin pulang ke rumah, ya masih waktunya sekolah, akhirnya dia meminjam casan kepada Farid. Kebetulan tipe handphone mereka sama. Saat itu Rizky bertanya kepada Farid, Mang Farid, boleh pinjam casan handphone gak? HP ku lowbat nih, gak mungkin pulang ke rumah nih ngambil casan, nanti ketahuan sama ibu. Kemudian Farid menjawab, "Ayolah kamu ini ada-ada aja. Udah itu ambil sana. Tapi ada HP mamang ya di situ. Cabut dulu aja HP-nya, terus bawa ke sini ya," ucap Farid sambil menunjuk ke arah casan yang masih tercolok ke handphonenya. Lalu Rizky pun mengambil handphone Farid. Tak lama kemudian, ketika Rizky mencabut handphone Farid, dia langsung mencolokkan casan tersebut ke handphonenya dan menaruh handphonenya di sana. Lalu di saat itu, tiba-tiba Rizky ini malah iseng menyalakan layar ponsel milik Farid. Lalu pada saat layar ponsel itu terbuka, di sana terlihatlah wallpaper yang dipasang di handphone Farid tersebut yang merupakan foto ibunya. Rizky yang melihat foto dari ibunya Farid itu merasa kagum karena wajah dari ibunya Farid itu cantik menurutnya. Namun pada saat itu dia hanya tersenyum-senyum saja, tidak mengatakan apapun karena posisinya Farid sedang berada di luar. Lalu beberapa menit kemudian ketika Farid masuk ke rumah, di saat itu entah apa yang ada di pikiran Rizky. Dia tiba-tiba saja mengatakan perkataan yang tidak senonoh. Dia berkata, "Mang, ibunya cantik juga ya ternyata. Gelis ini sih cantik banget. Kayaknya enak nih kalau digitu-gituin. Hehehe, enak nih diajak tepuk tangan." Sambil mempraktekkan adegan intim. Mendengar ucapan dari Rizky, Farid mengerutkan dahinya. Dia merasa tersinggung dengan ucapan itu dan berkata, "Hah? Apa? Maksud kamu gimana ya? Kok kamu berani sekali ngomong yang tidak senonoh seperti itu untuk orang tuaku?" ucap Farid dengan nada kesal. Namun sobat, Rizky yang awalnya bermaksud bercanda ini kemudian berbicara lagi. Maaf mang, maaf, bercanda doang mang, aduh mang jangan marah." Namun di saat itu, alasan dari Rizky tidak bisa diterima oleh Farid. Karena kondisi Farid yang sedang berduka malah dijadikan lelucon oleh Rizky dengan kalimat yang tidak senonoh. Farid pun di saat itu menjadi murka kepada Rizky. Dan Farid berkata, "Kamu ini masih muda tapi gak sopan ya. Kamu tahu kan, saya ini sedang bersedih. Ibu saya baru saja meninggal, baru 2 bulan meninggal. Saya belum punya semangat hidup sejak itu, tapi kok bisa-bisanya ya kamu ngatain hal yang tidak senonoh kayak gitu. Bisa-bisanya ya kamu ngatain itu ya. Jujur saya gak terima. Ini berlebihan. Gak pantas. Kamu gak pantas ucapkan itu." Dan Rizky yang mendengar kalimat Farid itu sadar kalau Farid sedang tidak main-main. Dia benar-benar marah dan emosi terhadap Rizky. Lalu belum sempat Rizky ini menjawab perkataan dari Farid, karena juga di saat itu Rizky jadi kebingungan bagaimana caranya menjelaskan kepada Farid kalau dia hanya bercanda. Tiba-tiba emosi Farid yang sudah memuncak, tanpa pikir panjang, Farid langsung mendekati Rizky dan Farid langsung mencekik Rizky dengan cara memiting badannya dari arah belakang dan melingkarkan tangannya di leher Rizky dengan sangat erat sepenuh tenaga. Di saat itu Rizky merintih kesakitan. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa berteriak sama sekali karena tercekek lehernya dan dia tidak bisa bernafas. Farid tidak kunjung melepaskan cekikannya tersebut. Farid semakin memperkuat cekikannya sampai keadaan Rizky benar-benar lemah. Di saat itu dia sempat menarik tubuh Rizky ke belakang dan melihat kalau mulut Rizky sudah menganga. Dalam kondisi itu, Farid yang kesetanan tetap tidak melepaskan Rizky. Sampai pada akhirnya, tanpa disadari oleh Farid, ternyata Rizky kehabisan nafas hingga meninggal dunia. Lalu selanjutnya, Farid meletakkan tubuh Rizky dan duduk di samping sebelah kanan tubuh Rizky. Lalu dilanjutkan dengan menginjak tubuh Rizky dan memukuli tubuh Rizky dengan tangan dan kakinya. Saat itu, kondisi Rizky
sudah tidak bergerak sama sekali. Setelah merasa puas melampiaskan emosinya, selanjutnya Farid berdiri. Di saat itulah dia mulai sadar. Dia menyesal atas apa yang dia lakukan. Tiba-tiba dia merasa panik. Dia sempat mengatakan kalimat dengan menyesal. Ya ampun, apa yang aku perbuat nih? Aduh, kok bisa-bisanya aku gelap mata kayak gini? Ya ampun, gimana ini? Aduh, gimana ya ini ya? Dan di tengah-tengah kepanikannya tersebut, dia merasa sangat bersalah. Namun Farid yang mulai panik, merasa takut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Lalu dia mencoba untuk memikirkan cara agar bisa terbebas dari masalahnya ini. Dia ingin menghilangkan jenazah Rizky. Di saat itu dia memikirkan berbagai cara agar bisa membuang jenazah Rizky. Namun karena hari masih siang, dia takut ada yang melihat. Jadinya di saat itu dia berencana untuk membuang jasad tersebut pada malam hari. Akhirnya jenazah Rizky ini dia gotong lalu disembunyikan di dalam kamar. Pada saat itu suasana hati Farid sangat bergejolak dan tidak karuan. Dia merasa sangat bersalah dan rasa-rasanya ingin menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Tetapi di sisi lain, ketakutan mulai menghantuinya. Jika dia harus berhadapan langsung dengan hukum, maka tamatlah riwayatnya. Saat itu pikirannya bercampur aduk. Meski tidak berniat melarikan diri, tapi dia memutuskan untuk tetap ingin membuang jenazah Rizky dengan harapan agar kasus tersebut tidak terungkap. Lalu ketika waktunya tiba, tepat pada dini hari, Farid mulai mengeluarkan jenazah Rizky dan membawa jenazah tersebut menggunakan sepeda motor. Dengan sangat hati-hati dia berusaha mengangkat tubuh Rizky. Dia melihat kiri kanan, jangan sampai ada orang yang mengetahui aksinya ini. Lalu setelah itu, dia mengangkat tubuh Rizky ke atas sepeda motor yang merupakan milik Rizky. Lalu agar bisa berkamuflase, di saat itu dia memakaikan helm kepada Rizky agar tidak ada yang curiga kalau itu adalah mayat. Dan sejak dia mengeksekusi Rizky sampai hingga jenazah Rizky dia buang, tidak ada hal yang dia rubah. Yang mana Rizky masih mengenakan pakaian seragam pramukanya lengkap beserta dengan tasnya. Aksi pembuangan jenazah Rizky itu dilakukan tepat pada dini hari. Farid membuang jenazah Rizky tepat di area Desa Bojongkunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Dia membuang jenazah itu di tengah kegelapan. Dia melihat adanya parit di pinggir jalan dan merasa itulah kesempatan untuk membuang jenazah itu. Pada saat jenazah Rizky dibuang ke dalam parit, helm yang masih terpakai di jenazah Rizky justru tidak dilepaskan. Namun setelah jenazah Rizky ini dibuang, Farid kemudian menutupi jenazah Rizky tersebut dengan semak belukar serta dedaunan yang dia ambil dari sekitar lokasi. Lalu setelah dirasa aman, barulah Farid pergi meninggalkan lokasi tersebut. Setelah kejadian itu, Farid membawa sepeda motor Rizky dan juga handphone milik Rizky, yang kemudian Farid malah menjual handphone itu kepada seorang penada handphone. Namun di sisi lain, kedua orang tua Rizky merasa ada yang aneh. Anaknya belum kunjung pulang dari sekolah. Orang tuanya merasa cemas. Tidak biasanya Rizky ini belum pulang sampai sore hari. Lalu orang tuanya sempat menunggu Rizky sampai malam hari. Namun Rizky juga tidak kunjung pulang. Akhirnya orang tua Rizky mencoba untuk mencari anaknya ini dengan menanyakan kepada teman-teman sekolahnya. Ketika ditanyakan, teman-teman sekolahnya ini tidak mengetahui keberadaan Rizky. Begitu juga dengan teman tongkrongannya. Tidak ada satupun yang tahu. Namun orang tuanya tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap mencari keberadaan anak mereka tersebut. Lalu di malam hari itu tidak ada kabar sama sekali. Sampai keesokan harinya, Rizky juga belum kunjung pulang. Berita hilangnya Rizky ini sudah mulai diketahui oleh warga sekitar. Bahkan orang-orang di Desa Bojongkunci tersebut mulai membantu pencarian Rizky. Namun pencarian terhadap Rizky ini tidak menemukan titik terang. Orang tuanya tidak henti-hentinya berusaha mencari keberadaan anaknya tersebut. Namun di saat itu orang tuanya belum melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Lalu hingga beberapa hari kemudian, di tanggal 20 Januari tahun 2024, tiba-tiba ada salah seorang warga yang tengah melintas di sekitar jalan tempat Rizky dibuang.
Pada saat melintas itu, si warga ini mencium bau yang sangat menyengat. Bau tersebut ya seperti bau bangkai busuk yang berada di area tersebut. Saat itu dia merasa kalau bau itu tidak biasa. Lalu dia akhirnya mencoba untuk mencari sumber bau tersebut. Dan sumber itu mengarah ke sebuah parit yang terdapat gundukan dedaunan di sana. Ketika warga ini penasaran, dia mencoba membuka semak belukar dan dedaunan tersebut. Betapa terkejutnya dia. Ternyata dia menemukan sesosok tubuh terbujur kaku dengan pakaian sekolah, yaitu seragam pramuka, dan masih menggendong tas ransel serta memakai helm. Mendapati hal itu, warga ini langsung berteriak histeris dan mencari pertolongan. Tidak berselang lama, orang-orang langsung berbondong-bondong ke TKP untuk melihat apa yang terjadi. Lalu, salah seorang warga yang mengetahui hal ini mulai melaporkan kepada pihak kepolisian. Saat itu polisi langsung datang ke lokasi dan mendapati lokasi sudah dikerumuni oleh warga yang sangat ramai. Saat itu pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi terhadap jenazah dan beberapa barang milik jenazah tersebut ada di TKP. Kondisi jenazah yang ditemukan ini sudah dalam keadaan membusuk. Bagian kepalanya juga sudah menjadi tengkorak, yang mana ketika polisi menemukan jenazah itu, wajahnya sudah tidak dapat dikenali. Tidak ada yang mengetahui ini jenazah Rizky. Namun berkat beberapa barang yang ditemukan di TKP, ada sebuah buku sekolah milik korban yang tertulis nama Rizky. Dan dari situlah pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi identitas dari jasad tersebut. Lalu jenazah Rizky dibawa untuk keperluan otopsi. Dan berita penemuan jenazah berseragam tersebut mulai menyebar ke desa Bojongkunci, yang kebetulan warga Bojongkunci juga sedang mencari seorang anak yang hilang kurang lebih 10 hari lamanya. Ketika mendapati berita tersebut, para warga memberitahukan keluarga Rizky. Lalu keluarganya ini mencoba untuk memastikan apakah benar jenazah yang ditemukan tersebut adalah anak mereka yang hilang. Lalu pihak kepolisian mulai mendapatkan hasil otopsi yang kemudian hasil tersebut dicocokkan dengan identitas anak yang hilang dari kota Bojongkunci. Dan ternyata benar saja jenazah itu adalah jenazah anak yang hilang sesuai dengan namanya yang ada di buku sekolahnya, yaitu Rizky. Menurut keterangan pihak dokter yang mengotopsi, dikatakan jenazah Rizky ini sudah meninggal kurang lebih 7 hari yang lalu. Pada awalnya, pihak kepolisian mencurigai kalau ini merupakan kasus pembegalan karena posisinya sepeda motor Rizky tidak ada di lokasi. Namun sobat, pihak kepolisian tidak langsung mengambil kesimpulan sesimpel itu. Pihak kepolisian mencari tahu penyebab sebenarnya dan mengusut tuntas kasus ini atas barang bukti yang ada serta laporan dari keluarga kalau handphone milik Rizky juga ikut hilang. Hal ini membuat pihak kepolisian akhirnya mencoba untuk melacak keberadaan handphone milik Rizky tersebut. Singkat cerita, dengan alat canggih milik kepolisian, keberadaan handphone Rizky ini bisa ditemukan, yaitu ditemukan pada seorang penadah handphone. Pihak kepolisian langsung mendatangi si penadah tersebut dan mencari informasi yang mengarah kepada si pelaku yang sebelumnya menjual handphone tersebut. Dan ternyata informasi ini mengarah kepada seseorang yang bernama Farid. Lalu pihak kepolisian atas berbekal bukti tersebut langsung mengincar Farid. Farid yang sedang berada di kediamannya langsung diciduk oleh pihak kepolisian. Dan saat polisi datang, Farid sama sekali tidak bisa melawan. Dia tampak tenang, dia pasrah dan mengakui perbuatannya. Lalu pihak kepolisian langsung menggiring Farid ke kantor polisi untuk memintai keterangan dari Farid. Ketika pihak kepolisian meminta keterangan dari Farid, Farid ini bercerita semuanya. Dia bilang dia hilaf, dia sakit hati atas perbuatan dari Rizky. Rizky mengucapkan kalimat yang membuat Farid tidak bisa menerima hal itu. Dia sedang berduka atas kehilangan ibunya, tapi Rizky justru mengucapkan kalimat yang tidak senonoh yang menyinggung perasaan Farid. Maka dari itu, Farid langsung gelap mata melakukan aksi eksekusi terhadap Rizky. Farid mengakui
Atas perbuatannya ini dia menyesal, namun apa boleh buat, dia harus menghadapi hukum. Yang mana Farid ini dikenakan pasal berlapis, di antaranya pasal 338 KUHP tentang eksekusi, kemudian pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, serta pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak karena Rizky umurnya masih 17 tahun dan masih anak sekolah. Lalu sementara itu jenazah Rizky dikembalikan kepada orang tuanya dan dimakamkan secara layak. Itu dia sobat, kisah Rizky yang harus berakhir di tangan temannya, seorang penjual cilor, gara-gara perkataan candaan Rizky yang tidak bisa diterima oleh temannya itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?